Shalom. Kita saat teduh berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah bermegah dalam Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saat hatiku cemas,
Hukum Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat yang ketiga dan artinya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Markus pasalnya yang 4 ayat yang 26 sampai 34. Marilah kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan, manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Tabigi majolo tikting namaragam di tonga-tonga ni mingguta sadarion. Naparjolo goar ni mingguta sadarion ima minggu paduahon dung trinitatis. Topik ni mingguta sadarion ima dipatibul di bagasan Tuhani atau bermegah dalam Tuhan. Napaduahon torop ni par minggu nasalpu boy mata bereng di lembaran na adong di hitabe, patuluhon partangyangan tabereng ma di lembaran na adong di hitabe. Pau paton par mingguon huria new normal boy ma tabereng di lembaran na adong di hitabe. Palimahon tikting marbagas, tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu perbogason ma mulia oloan sirait, anak ni amata situa a sirait nahinan, tu buni inatai, ros mawar boru marpaung, sian huta gang sambas tolu, nomor sia pulu tolu, ruas ni huria HKBP Jeruju Resort Pontianak, dohot oroanna, Yeni Agustina boru Simanukalit, boru niamata Nelson Simanukalit, tubuni inatai, en boru manurung, sian huta BTN Kuala Belian Permai, ruas ni HKBP Sion Nauli Nangapino, pamasu-masuon nasida di hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2020 sada, di HKBP Jeruju, masuk pukul 10 WIB. Na paonopon padidion nabadia di minggu tanggal 10 Juni 2020 sadarion dung sipul minggu siang patupaon ni huriata ulaon nabadia ima padidion nabadia tuaka danak poso-poso ni huriataon. Papituhon verifikasi persiapan Resort Jeruju. Sabtu tanggal 10 Juni 2020 sada pukul siawib di kantor Resort. Patupaon ni huriata atau pado verifikasi persiapan Resort Jeruju. Ima marnida persyaratan gabe Resort naib baru. Alani tu panitia persiapan Resort Jeruju. Tarlumobima tu parhalado huria HKBP Jeruju, dohot HKBP Sikem. Nama dohoti uluan huria parar taon dohot bendahara. Asa mad dohoti verifikasi i, asa mardalan dohot denggan. Napa waluhon pelian amplop diakoni. Tanggal 20 Juni 2020 sada, patupaon ni huriata do papungu pelian amplop. Baen diakoni tuhuriata. Alani asa tabuat ma amplop diakoni di pitu masuk gereja taon. Napasiaon namar sahid. Asa tabuan di bagasan tangyak tabe. Ima Kepin Samosir rawat jalan. Amang S Situmorang rawat jalan. Pasapuluhon hari ulang tahun. Majelis ruas ni huriata pasahaton selama merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan tu ruas ni huriata na berulang tahun di mingguon
tanggal 10 Juni sahatu tanggal 10 sia Juni 2020 sada. Nats pembimbing Psalmen Biddu 50 ayat 20 tajahamai di bagas tabe. Daftar penerimaan Tok Ripe peresmian Resort HKBP Jeruju Pontianak tanggal 6 sahatu tanggal 10 Juni 2020 sada. Boy mata bereng di lembaran na adong di hitabe. Tikting parhepengon huriata boy ma taida di lembaran na ang adong di hitabe. Songonima tikting pakobasion manang parhepengon ni huriata di saminggon dot akan nanaing siobasan tuminggu naroon. Moliate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria. Saya ditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo dot pabainata tu huriana ganuk mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tuminggon asature mardalan bain sangap digoar ni tuhata mau liate. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman menjadi khotbah di hari ini tertulis di dalam Mazmur 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala kurban persembahanmu dan disukainya kurban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki
dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegangkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini adalah Mazmur Raja. Dikatakan Mazmur Raja karena firman ini atau Mazmur ini dinyanyikan dan bagaikan doa kepada Allah, kepada Tuhan untuk mendoakan raja yang memimpin pada saat itu, yaitu Raja Daud. Dalam firman ini doa banyak yang disampaikan, yaitu supaya Tuhan menjawab raja itu ketika mengalami kesesakan, mengirimkan bantuan kepadanya dari tempat yang kudus. Kiranya diingatnya segala kurban persembahannya. Banyak selanjutnya doa-doa bangsa Israel kepada Raja Daud. Firman ini mau mengajak kita yang pertama, mari kita mendoakan pemimpin kita supaya hidup di dalam kemenangan Tuhan, hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Karena ketika pemimpin tidak di dalam Tuhan, pemimpin tidak berjalan di dalam Tuhan, maka bangsanya atau bawahannya akan mengalami ketidakadilan, mengalami keterpurukan. Jadi tugas seorang rakyat, tugas seorang jemaat harus mendoakan pemimpinnya, mendoakan pemerintahannya, pemerintah yang memimpin pada saat itu, supaya hidup di dunia ini hidup tentram, hidup di dalam kasih daripada Tuhan. Mendoakan mereka supaya roh Allah ada di dalam mereka. Setiap apa yang mereka rancangkan menjadi bagian dari rancangan kemuliaan Allah dan menjadi kebahagiaan bagi masyarakatnya. Sekarang Pontianak, ya, khususnya Pontianak, saya dengar tadi dari salah satu jemaat kita bahwa Pontianak 2 terpuruk yang mengalami COVID-19 ini. 2, jadi mulai didokon 2 terpuruk, berarti dia peningkatannya nomor 2 adalah kota Pontianak. Jadi sehingga pemerintah kita di kota Pontianak ini membuat kebijakan mulai besok mungkin sampai 14 hari ke depan. Mari kita turuti, karena itu rancangan pemimpin kita dan kita yakini adalah rancangan yang baik untuk kehidupan masyarakatnya, termasuk kita orang Kristen ini. Kita turuti, jangan mau menentang itu, jangan mau sok-sok
saya kebal, saya sudah vaksin kedua, saya tidak apa-apa kalau masuk virus pun. Kalau orang lain dia tidak peduli, sama aja tidak mempunyai iman, seperti itu. Jadi firman ini nyata terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita doakan pemimpin kita. Mari kita doakan pemimpin bukan hanya di pemerintahan, pemimpin gereja, pemimpin di gereja kita khususnya di sini, pemimpin panitia-panitia, pemimpin di tengah-tengah rumah tangga, didoakan supaya apa? Supaya semua yang dia lakukan menuju kemenangan yang daripada Tuhan dan keadilan yang daripada Tuhan, sehingga keluarganya hidup di dalam kebahagiaan, sehingga jemaatnya di gereja hidup di dalam kebahagiaan. Bagaimana lagi pemerintah, masyarakatnya yang banyak hidup di dalam damai sejahtera. Karena apa? Karena dua-duanya bekerja sama. Martin Luther mengatakan pemerintah itu walaupun dari agama dari mana, itu adalah pilihan Allah dalam memimpin negara itu atau wilayah itu, dan membawa kemakmuran, kesejahteraan di tengah-tengah wilayah yang dia pimpin. Jadi wajib kita mendoakan. Wajib kita mendoakan, bukan hanya mendoakan begitu saja di ibadah, tapi harus juga mengikuti apa yang dia rancangkan supaya menuju kebahagiaan. Kemudian dalam firman ini kita melihat kehidupan orang yang tidak berasal dari Tuhan, orang yang tidak bermegah dari Tuhan. Jadi kita doakan supaya pemerintah kita bermegah dari Tuhan, bermegah di dalam Tuhan. Kita doakan mereka masih selalu dibimbing oleh Tuhan. Jadi di sini dikatakan orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda. Bagiannya orang yang memegahkan seperti itu adalah rebah dan jatuh dan tidak mampu bangkit lagi. Firman ini bisa ke kita sendiri, bisa ke pemerintah, bisa ke siapapun. Untuk setiap masyarakat atau setiap jemaat Tuhan yang bersekutu di sini, supaya jangan bermegah dengan apa yang kita punya. Jangan bermegah dengan kuda atau kereta, dengan perang, dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan kesehatan. Seperti yang tadi, dia sudah diberkati Tuhan, dia diberikan vaksin sampai vaksin kedua, lalu dia kebal tubuhnya, lalu dia bermegah, saya sudah kebal, gak apa-apa, saya jalan-jalan tanpa masker pun gak apa-apa. Nah, itu bermegah karena kekuatan di dalam tubuhnya dan bukan dari Tuhan. Kalau dia bermegah dari Tuhan, saya memang sudah vaksin kedua, kalau saya pun masuk virusnya, tapi saya tidak mau menjadi penyalur virus kepada orang-orang yang belum divaksin. Kira-kira begitu bentuknya. Jadi orang yang bermegah itu dengan kereta dan kuda, dia menganggarkan kemampuannya, dia menganggarkan kebisaannya, dia menganggarkan apa yang dia punya. Itu disebut dengan kesombongan dan gijang niroha. Jadi firman Tuhan ini jangan seperti itu, diingatkan, karena orang yang seperti itu bisa jatuh dan bisa rebah dan tidak bangun lagi. Orang sombong, setelah dari kesombongannya dia jatuh, tidak ada yang menolong, tidak ada yang mendoakan. Biarlah orang sombong seperti itu. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita supaya jangan seperti orang ini, jangan seperti musuh-musuh dari Daud yang membekali dirinya dengan bahan-bahan perang, yang membekali dirinya dengan membenci orang lain atau mau membunuh orang lain. Jangan seperti itu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita. Yang kedua, balik dari itu, malah kita harus bermegah dalam nama Tuhan Allah. Apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita punyai saat ini, baik itu harta, baik itu hanya kesehatan, baik itu hanya tubuh kita, kita harus mengatakan syukur Tuhan.
Ini semua daripada engkau. 05 halak Kristen. Daud juga didoakan jemaatnya, didoakan penduduknya demikian, supaya dia bermegah di dalam Tuhan. Ingat Daud, bahwa kamu tidak ada apa-apanya, bahwa kamu dipilih Tuhan, yang tidak dianggap manusia pada saat itu. Dia kan dipilih dari bukan dari soldadu. Banyak abang-abangnya yang ikut jadi tentara Israel tidak terpilih, tapi dia yang menjaga gembala. Datang Allah melalui Samuel, dia dipilih. Dia dipilih. Tidak ada apa-apanya, dipilih oleh Allah menjadi raja, didudukkan menjadi raja. Jadi kita pun seperti itu. Gak ada yang kita punya ini apa-apa. Tidak ada hak kita untuk menyombongkan diri. Tidak ada hak kita bermegah dengan apa yang kita punya. Semuanya itu adalah dari Tuhan. Kita harus mengatakan, Tuhan, ini semuanya daripada Engkau. Jadi bermegah di dalam Tuhan, buahnya adalah dia bersyukur, menyukuri apa yang dia punya, menyukuri kesehatannya, menyukuri apa yang dia bisa dapat di tengah-tengah kehidupannya. Jangan nanti si Daud ini pernah juga bermegah dia dengan dirinya sendiri dan dia jatuh. Ketika apa? Ketika dia melihat istri Uria namanya Betseba, cantik sekali. Lalu dia tertarik. Bagaimana cara merebutnya ini? Lalu dengan kekuatannya dia disuruhnya Uria berperang, karena dia adalah bagian dari tentara Daud. Disuruhnya berperang dengan jumlah yang sedikit melawan musuh, dan dia sudah ukur kalau yang berangkat ini pasti mati. Dia membuat rancangan itu, dan itu bukan rancangan yang didoakan oleh jemaat, bukan rancangan oleh penduduk yang diinginkan penduduk. Itu keinginan dirinya sendiri. Hagio ni perdagingonna. Dia, saya sebagai raja, saya berangkatkan dia, mati nanti dia, baru saya ambil ini menjadi istri saya. Dan dia jatuh sehingga dia tidak bisa membangun bait suci. Walaupun dia sudah mengangkat tabut perjanjian, merebutnya itu dari orang Palestina, tapi dia tidak berhak, tidak diperbolehkan oleh Tuhan untuk membangun bait suci karena dia berdosa. Kemudian anak pertama dari Betseba setelah dia menikahinya harus mati. Dan berapa sedihnya dia tentang itu. Jadi orang yang bermegah dengan kereta, bermegah dengan kuda, bermegah dengan kekuatan, kesehatannya, pikirannya, dengan keegoisannya, dia pasti jatuh. Tuhan pasti ada hukuman bagi orang yang seperti itu. Tapi diinginkan atau diingatkan kita saat ini, mari bermegah dari Tuhan. Ini semuanya dari Tuhan. Apapun yang saya punya ini dari Tuhan. Gak ada yang saya banggakan dari diri saya. Kalaupun saya bijak, kalaupun saya pintar, itu semuanya dari Tuhan. Kalaupun saya mempunyai keluarga yang damai, itu semuanya dari Tuhan. Kalau gereja saya pun bangkit, gereja saya berdamai, itu semuanya dari Tuhan. Kita menginginkan hal itu terjadi. Jemaat Tuhan yang dikasihi, melalui firman Tuhan ini kita sudah tahu firman Tuhan dengan topik bermegah dalam Tuhan, bersyukurlah dalam Tuhan. Katakan ini adalah semuanya berkat Tuhan. Katakan bahwa ini adalah bagian dari Tuhan. Dan itu sebenarnya setiap minggu kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, nasa nanilehon mi daging doho pamatakon nang akanadiawon artaki hupasah amai tuho. Artinya semuanya ini dari Tuhan, dan sampaikan kepada Tuhan, dan pakailah untuk menjadi pelayanan Tuhan di rumah tangga masing-masing dan di gerejanya dan dimanapun kita berada. Jangan ada orang Kristen yang disebut orang Kristen yang sombong.
Kemudian firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita tidak sombong rohani. Ya kan? Kita katakan orang Kristen ke surga. Selain tidak orang Kristen tidak ke surga. Memang benar, tapi jangan anggarkan itu bagi orang lain. Jangan sombongkan itu bagi orang lain. Puji syukurlah kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah Engkau selamatkan. Banyak orang Kristen seperti itu. Di YouTube kita lihat kesombongan orang Kristen secara rohaninya. Dengan sombong dia menyombongkan kerohaniannya, menyombongkan haluannya, tentu dia akan menjadi bagian dari orang yang tidak bermegah di dalam Tuhan. Jadi kita, firman Tuhan ini mengingatkan kita, sekalipun kita sudah dijanjikan Tuhan Yesus, dangadong nasahat tuamay ang gusto marhiti-hiti au. Semuanya jemaat yang sudah mengatakan percaya kepada itu, percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah sombong bahwa kita masuk surga, orang lain ke neraka. Tidak, tapi kita paksa, kita ajak mereka memang mengetahui dan memahami apa yang kita percayai. Itu yang terpenting. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita, apapun yang kita lakukan, baik itu dalam hal rohani, baik itu dalam hal jasmani, mari semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bermegahlah di dalam Tuhan, bermegahlah di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang menyegarkan kami kembali akan firman-firman-Mu yang kami ketahui. Kami tahu Tuhan bahwa kami ini adalah ciptaan terkecil di tengah-tengah dunia ini, tapi Engkau angkat kami menjadi ciptaan yang termulia. Kau memberikan kami kebijaksanaan, hikmat untuk berpikir, melakukan yang baik di hadapan-Mu. Tuhan Allah, Engkau yang menjadikan kami dari debu tanah, tubuh kami, dan memberikan kami napas kehidupan. Karena itu firman-Mu yang mengingatkan kami saat ini, supaya bermegah di dalam Tuhan. Kami mengingat bahwa kami ini adalah orang yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, kami bersyukur ketika kami sudah Engkau berkati sehat saat ini menghadapi situasi pandemi COVID-19, kami masih mengalami kesehatan. Kami bersyukur. Karena itu, karena Tuhan membimbing dan menjagai kami. Kalaupun kami memiliki harta, rumah, dan harta-harta lainnya, Tuhan, itu semuanya karena Engkau memberikan kebijaksanaan, kepintaran di dalam kami. Ketika kami juga mempunyai gereja yang besar, gereja yang baik, itu semuanya bukan karena pelayanan pribadi-pribadi, tapi karena Tuhan ada tinggal bersama-sama dengan kami. Baik itu pangula, baik itu parhalado, baik itu panitia, dan juga jemaat Tuhan, sehingga berdamai, sehingga gereja bisa hidup di dalam kasih dan kebahagiaan Tuhan. Kalaupun kami mempunyai pekerjaan, baik itu pegawai negeri, baik itu pegawai swasta, baik itu yang hanya ibu rumah tangga, semuanya Tuhan bekerja, dan semuanya itu adalah berkat Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami dan tuntun kami mengatakan syukur kepadamu atas segala berkat Tuhan yang kami terima. Di sanalah kami bermegah di dalam Engkau. Kalaupun ada harta kami, kalaupun ada kesehatan kami, ada pekerjaan kami, keluarga kami bahagia, kami tidak akan sombong kepada orang-orang yang belum menerima itu. Kami tidak akan bermegah dari apa yang kami punya, tetapi kami bermegah dengan harapan bahwa apa yang ada di tengah-tengah kehidupan kami
baiklah itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Karena ada lagi yang kami harapkan, yaitu kehidupan yang kekal. Karena itu Tuhan kami bermegah di dalam ketidakpunyaan kami, yaitu karena berkat Tuhan. Anugerah Tuhan senantiasa tinggal bersama kami melalui Roh Kudus-Mu, membimbing kami menjadi anak-anak Tuhan, saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk pemimpin kami dari tingkat terendah RT sampai presiden, sampai siapapun yang memimpin di negara kami ini. Tuhan berkati, bimbing mereka, tuntun mereka supaya mereka merancang yang baik, merancang untuk damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini, sehingga masyarakat seperti kami ini bisa berbahagia, memuji memuliakan Engkau, berbahagia, merasa nyaman, merasakan ketenangan di tengah-tengah pekerjaan kami masing-masing. Allah Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.